Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan segala urusan kalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kemarin Ibu sudah memberikan materi tentang SQL bertingkat, ya kan? Oke. Mungkin kemarin kalian hanya menggunakan perintah SQL sederhana saja, hanya menampilkan menampilkan data dari sebuah tabel ya, tanpa dengan kondisi yang kompleks. Nah, ketika kalian membutuhkan data yang lebih kompleks ya, kalian akan membutuhkan yang namanya SQL bertingkat. Oke. Kemarin Ibu sudah kasih materinya ya, silakan kalian pahami kembali. Oke. Jadi nantinya itu ada select di dalam select seperti itu. Oke. Dalam bentuk subquery ini ya ada 3 jenis ya kan. Kemarin ada scalar, atau scalar ya kalau bahasa Sunda mah ya. Scalar subquery, ada multiple row subquery dan ada multiple column subquery. Ini perbedaannya adalah di hasil yang nanti dikembalikan. Kalau scalar ini dia hanya satu baris nantinya. Nah, kalau multiple row berarti dia akan lebih dari satu baris. Kalau multiple column, nah nanti dia lebih dari satu baris, kemudian satu kolom data. Oke. Contohnya di sini ada sebuah database ya, soal sistem manajemen kuliah. Oke, di sini ada mahasiswa, ambil MK, mata kuliah, kemudian dosen dan jurusan. Oke, nah di sini ada beberapa relasinya ya. Ada mahasiswa, dari mahasiswa, ini dari NIM nanti berelasi dengan ambil MK. Kemudian mata kuliah juga sama, ini berelasi dengan kode MK. Oke, seperti itu ya. Nah ini, oke, kita buat. Silakan kalian buat kalau misal ada perangkatnya ya. Nah ini Ibu sudah buat latihan di sini. Ada ambil MK, dosen, jurusan, mahasiswa sama mata kuliah. Oke. Nah, bagaimana cara membuat relasi dari satu tabel ini ke tabel yang lainnya ya? Oke, caranya di sini ya. Nah, ini diambil MK ini, kita lihat strukturnya. Nah, diambil MK ini dia tidak ada primary key. Kenapa? Karena dia ini akan berelasi dengan tabel masternya. Tabel masternya ini kalau NIM ini berarti dari tabel mahasiswa, kemudian kalau kode MK ini dari mata kuliah. Jadi ini dia menggunakan forward key ya. Oke, kemudian nah ini kode MK juga sama. Jadi caranya kalau kalian ingin menggunakan forward key-nya ini, nah ini kalian bisa klik index di sini. Jadi dia akan menambahkan nanti kunci pembantunya di sini. Ya, seperti itu. Oke, kemudian di jurusan ada ya? Kalau tidak salah ada ya. Nah, ini kode dosen dari tabel dosen. Ini juga sama, dikasih indeks saja, kalian tinggal pilih
indeksnya. Oke, kemudian di mata kuliah ya. Nah, mata kuliah juga sama. Sini ada kode dosen. Di mahasiswa kalau salah tidak ada ya. Oke, nah kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian kita lihat relation view-nya dari mata kuliah. Nah, ini kita coba hapus saja dulu sebentar biar kalian tahu bagaimana cara membuat relasi di sini ya. Oke, kita hapus dulu. Kalau di kalian ini tidak ada ya, karena kalian belum buat key-nya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini desain. Ini sudah tidak ada lagi relasinya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita buat relasi di sini, hubungan. Nah, ini sebelum menambahkan relasi, oke, Ibu akan jelaskan kenapa ini harus dibuat terpisah seperti ini. Misal, kenapa tidak mahasiswa disatukan dengan jurusan? Nah, ini kan bisa saja disatu tabelkan ya kan? Seperti itu. Ini bisa saja sebenarnya disatu tabelkan. Cuman kalau misal kalian nanti ada perubahan di bagian jurusan ini, ketika kalian harus mengedit datanya, di sini yang akan diedit itu berarti di bagian mahasiswa nanti. Nah, kalau misal datanya ribuan di mahasiswa ini, coba bayangkan. Berarti yang kalian harus edit jurusannya, kalau misal salah berarti ribuan juga seperti itu. Nah, itu akan memakan cukup banyak waktu ya. Nah, makanya di sini kenapa si jurusan ini itu dibuat terpisah. Jadi nanti ketika ada perubahan si jurusan ini, maka yang diedit itu hanya di bagian jurusan saja. Seperti itu. Kemudian dosen juga kenapa tidak disatukan misal dengan mata kuliah? Sama, kalau misal dosennya nanti berubah, coba ya. Berarti si mata kuliah itu kan ngeditnya dia harus satu-satu juga sama. Oke. Nah, itu yang disebut dengan normalisasi. Ya, seperti yang sudah kalian pelajari waktu dulu ya. Oke, silakan kalian baca kembali kalau misal lupa ya, silakan. Oke, kita balik lagi bagaimana cara membuat relasi di sini ya. Kita buat dari coba ambil MK ini, kita satukan dengan ini ya, mata kuliah. Oke, kita coba buat relasi. Ini dari primary-nya, dari kode MK ini, kita kemudian for it-nya. Nah, ini. Oke, kita buat dia kalau ketika ada delete ya. Ketika di delete misal data yang ini A ini, kode MK ini kita delete, berarti nanti di sini juga kalau misal kita pakainya cascade ini, dia berarti akan ikut berubah atau akan ikut terhapus juga gitu. Ya, kalau misal menggunakan cascade. Kemudian kalau set null berarti nanti yang di sini akan kosong nantinya. Kalau misal kode MK di sininya dihapus. Seperti itu. Kemudian kalau no action berarti tidak ada aksi apapun. Kalau misal si kode MK ini dihapus, di sini dia masih ada. Nah, restrict ini ya, kalau misal di sini ada perubahan, ini tidak diizinkan nanti berubah selama relasinya masih ada seperti itu. Oke, berarti kalau misal on delete ini kita kasih no action saja.
Ya, jadi kalau ininya di delete, ini tidak ada pengaruh nanti di sini. Oke, nah tapi kalau ininya di update, nanti ini juga berubah. Nah, makanya Ibu kasih cascade aja di sini. Nah, ini tergantung kebutuhan kalian saja nantinya. Oke, kita coba ya. Oke, berhasil. Kemudian, nah kode MK sudah, berarti NIM ini dari mahasiswa ya. Ini kita buat lagi relasinya dari sini ke sini ya. Nah, ini kita sama saja. Oke. Seperti itu. Kemudian kode dosen. Nah, ini kode dosen ada dengan mata kuliah. Oke, kita buat relasi juga. Sini sama saja ya. Nah, ini oke. Nah, seperti itu. Oke, terus kode dosen juga ada di sini. Kita buat juga sama. Nah, ini. Oke, maaf tidak terlihat ya. Oke. No action, cascade. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini. Oke, jadi ada relasinya. Semua masing-masing ada relasinya. Oke. Bisa ya? Nah, itu mungkin sampai di sini dulu ya untuk bagaimana cara membuat relasi di PHP MyAdmin. Oke, selamat belajar ya, tetap semangat dan selalu ingat jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.